Kanal Inspirasi Broadcasting RRI. Religi Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Selamat berjumpa kembali bersama kami Radio Republik Indonesia, program 1 Jam di Kanal Inspirasi. Kita berjumpa kembali untuk edisi hari ini dalam dialog interaktif religi pagi. Dan yang pastinya Anda juga bisa mendengarkan kami melalui Pro 4 di FM 99,2 MHz ya. Di SP RRI Sungai Penuh juga di FM 96,7 MHz. Dan pendengar, alhamdulillahirabbil alamin, hari ini juga bertepatan dengan Pilkada Serentak 2020, dan nanti ya Anda juga bisa mendengarkan live report dari RRI, terutama dari reporter-reporter RRI di kebersamaan kita untuk edisi Rabu 9 Desember 2020. Dan alhamdulillahirabbil alamin, kami juga sudah tersambung dengan narasumber kita untuk edisi hari ini. Ada Pak Ustadz Miftahul Huda MPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kecil sekali suaranya, Pak Ustadz. Kecil kali ya? Iya. Di sini besar, di sini. Oke. Kita coba kembali untuk Pak Ustadz di kebersamaan kita untuk edisi hari ini. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah akhirnya bisa terdengar juga suaranya. Sehat, Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat. Sehat walafiat. Di kebersamaan kita untuk edisi hari ini bertepatan juga dengan Pilkada Serentak ya Pak Ustadz ya? Iya, insya Allah. Oke. Dan topik kita menarik sekali hari ini Pak Ustadz, yaitu tentang pemimpin yang adil nih Pak Ustadz. Iya. Oke. Nah mungkin ada yang mau disampaikan dulu sebagai awal jumpa kita di topik kita hari ini, pemimpin yang adil. Silakan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mencontohkan kepada kita bagaimana membangun sebuah negara, di mana negara itu yang dimaksudkan adalah negara yang di dalamnya negara dengan kedamaian, negara dengan persatuan, negara dengan berkecukupan, negara dengan adil dan makmur. Di mana pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu mendirikan sebuah negara namanya negara Madinah. Di situ Rasulullah SAW diangkat sebagai pemimpin negaranya, di mana Rasulullah di situ dalam memperlakukan warga negaranya tidak membeda-bedakan mana Muslim, mana yang non-Muslim. Di situ dikatakan orang Yahudi juga dilindungi, orang Nasrani juga dilindungi, agama lain juga dilindungi. Mereka punya hak yang sama terhadap negara. Sehingga Rasulullah sampaikan apabila ada serangan dari luar, maka apapun agamanya di situ wajib memanggul senjata bersama-sama untuk mempertahankan negara. Itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Rasulullah SAW pun menyampaikan kepada kaum muslimin, apabila ada orang Muslim yang mengganggu orang-orang yang non-Muslim atau orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, di mana mereka zimmi, tidak mengganggu, tidak memusuhi orang Islam, maka dia akan berhadapan nanti di akhirat dengan Rasulullah SAW. Itu ancamannya. Artinya apa? Rasulullah sangat mencintai kedamaian. Pendengar yang dirahmati Allah, kita di negara kita ini Indonesia pun juga begitu. Di dalamnya banyak sekali agama, di mana semua agama dilindungi oleh negara, di mana semua orang, semua penduduknya itu bebas mengikut apa yang dia yakininya. Yang yakin Islam itu adalah baik, maka dia ikut Islam. Yang yakin
Kristen itu adalah baik, dia ikut Kristen. Yang yakin Buddha itu adalah baik, dia ikut Buddha. Yang yakin Hindu itu adalah baik, ikut Hindu, dan seterusnya. Semua dilindungi oleh undang-undang. Itu negara kita Indonesia. Itu kalau saya perhatikan mirip-mirip dengan yang dipimpin oleh Rasulullah SAW. Nah, sekarang ini kita sedang memilih pemimpin. Pemimpin yang kita pilih itu adalah pemimpin yang seyogyanya nanti bisa memajukan negara kita, bisa memajukan daerah kita, bisa memakmurkan rakyatnya, bisa menjadikan rakyatnya berkecukupan. Karena perjuangan pemimpin itu memang begitu. Perjuangan pemimpin itu sesungguhnya bukan untuk dirinya, tapi untuk umatnya. Dia akan bahagia ketika rakyatnya senang. Dia akan bahagia ketika rakyatnya tentram. Dia akan bahagia ketika rakyatnya berkecukupan. Satu contoh, Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ketika Umar bin Khattab dipilih sebagai khalifah, Umar bukan begitu senang. Tetapi justru malah berpesan kepada sahabat-sahabatnya, kalau seandainya jalan Umar itu salah, tolong diluruskan. Itu seorang pemimpin. Padahal dia khalifah, dia seorang yang dicatat oleh malaikat kebaikannya itu luar biasa. Kebaikannya itu andaikan ranting itu sebagai penanya dan air laut itu sebagai tintanya. Kemudian untuk menulis kebaikan Umar bin Khattab, maka ranting sudah habis, air laut sudah kering. Umar bin Khattab kebaikannya ditulis belum habis, masih ada lagi kebaikan yang lain. Itu pun masih mengatakan, andaikan aku punya salah, tolong aku dibenarkan. Artinya Umar bin Khattab lebih senang ketika dia melakukan kesalahan kemudian diingatkan. Itu seorang pemimpin yang betul-betul ingin memajukan, ingin memakmurkan, dan ingin berkecukupkan atau ingin mencukupkan kebutuhan rakyatnya. Sehingga suatu ketika dengan keadilannya dia menunjukkan kepada kita semua ada seorang Yahudi, di mana seorang Yahudi itu memiliki sebuah rumah, di mana rumah itu akan digusur oleh seorang gubernur. Lalu ketika mau dibeli dia tidak mau, akhirnya mau digusur oleh seorang gubernur. Kemudian seorang Yahudi ini mencari keadilan, akhirnya bertemu dengan Umar bin Khattab. Begitu ketemu dengan Umar bin Khattab, oleh Umar disuruhnya mengambil tulang onta. Begitu tulang onta diambilnya, lalu tulang onta itu digaris lurus dengan pedangnya Umar bin Khattab. Lalu Umar bin Khattab menyampaikan, kasihkan ini sama gubernurmu. Bingung, si Yahudi ini bingung, mau cari keadilan kok malah dikasih tulang. Tulang pun bergaris. Begitu tulang bergaris itu diberikan kepada gubernurnya, lebih bingung lagi. Kenapa? Gubernurnya gemetaran. Gubernurnya sampai berkeringatan ketika memegang tulang yang diberikan oleh Umar bin Khattab itu. Begitu gemetar itu, si Yahudi bertanya, kenapa Tuhan begitu takutnya dengan tulang ini? Lalu dijelaskan oleh gubernur tersebut, Umar bin Khattab telah menyampaikan kepadaku, berlakulah lurus seperti garis yang ada pada tulang ini. Kalau engkau tidak berlaku lurus, maka aku sendiri yang akan meluruskan engkau dengan pedangku. Maka takutlah gubernur ini. Begitu terkejutnya seorang Yahudi ini mendengar penjelasan seorang gubernur ini. Begitu terkejut dia, akhirnya bukan dibeli rumah itu, tapi justru malah diserahkan, dan ia pun akhirnya masuk ke dalam agama Allah, agama Islam. Mendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu contoh seorang khalifah namanya Umar bin Khattab, di mana pada saat dia meninggal pun sempat ia untuk membayar hutangnya itu dengan menjual rumahnya. Ini seorang khalifah, seorang pemimpin dia memikirkan rakyatnya dulu daripada memikirkan dirinya. Kemudian pada zaman Umar juga, tapi bukan Umar bin Khattab, Umar bin Abdul Aziz, yaitu pada saat khalifah Bani Umayyah, pada pemerintahan Bani Umayyah, itu ada seorang khalifah namanya khalifah Umar bin Abdul Aziz. Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini, dia seorang pemimpin, dia seorang yang tawadhu, dia seorang sarjana, dia seorang pelajar, sehingga dia memiliki pengetahuan yang luas. Sehingga pada zaman Umar bin Abdul Aziz ini pun
Beliau juga menjadi seorang pemimpin dan pemimpin yang adil, yang memikirkan rakyatnya. Sehingga selama 2 tahun kepemerintahannya, rakyatnya tidak ada yang miskin. Sehingga sangat kesulitan untuk mencari orang miskin. Untuk mengeluarkan zakat untuk orang miskin itu sangat kesulitan. Karena apa? Karena saking sulitnya orang miskin dicari pada saat itu. Padahal cuma 2 tahun. Sehingga Umar bin Abdul Aziz yang dulunya dia kemana-mana pakai minyak wangi. Dulu kemana-mana dia mengantongi minyak wangi. Minyak wanginya berkarung-karung karena saking banyaknya. Kemudian harta bendanya banyak. Dia juga punya seorang istri. Sehingga ketika dia diangkat jadi khalifah, dia tawarkan kepada istrinya, "Wahai istriku, engkau pilih aku atau pilih hartaku?" Lalu dijawab oleh istrinya, "Aku pilih engkau, wahai suamiku. Kalau kau pilih aku, maka tinggalkan hartamu. Tapi kalau kau pilih hartaku, ambillah hartaku, tinggalkan aku." Itu ucapan Umar bin Abdul Aziz kepada istrinya. Akhirnya harta benda Umar bin Abdul Aziz yang banyak itu kemudian dimasukkan ke Baitul Mal untuk keperluan negara dan kemudian ia memimpin negaranya. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, itulah ciri-ciri sosok contoh pemimpin yang adil, di mana dengan keadilannya masyarakat menjadi makmur, masyarakat menjadi subur, masyarakat menjadi tentram, masyarakat tetap menjaga persatuan dan kesatuannya. Tidak ada yang didolimi dan tidak ada yang terdolimi dan tidak ada yang mendolimi. Nah, sekarang ini kita sedang memilih pemimpin. Ketika kita memilih pemimpin ini, maka hati nurani ini dahulukan. Kita berpikir-pikir, kalau perlu sebelumnya adalah istikharah dulu, karena pemimpin kita ada 3. Istikharah dulu, pilih dalam tidur kita, dalam tidur kita begitu bangun kira-kira cenderung kepada yang mana. Jadi memilih pemimpin itu sesuai dengan hati nurani, sesuai dengan kemauan hati. Ikuti hati, karena hati itu tidak akan pernah bohong. Tapi kalau kita mengikuti gangguan hati, itu gangguan hati sering berbohong. Kalau hati tidak akan pernah berbohong. Karena apa? Karena hati ketika dia mengatakan sesuatu, dia sesungguhnya mengatakan yang sebenarnya. Beda dengan yang gangguan hati. Karena apa? Hati ketika diganggu dia akan sakit. Kenapa kok demikian? Karena ada gangguan-gangguan hati. Gangguan hati itu apa? Gangguan hati itu banyak sekali. Di antaranya adalah nafsu. Nafsu itu biasanya senang kepada kesenangan-kesenangan. Kesenangan yang sesaat. Padahal itu akan menyengsarakan yang jauh. Bagaimana pemimpin kita yang akan datang, itu sebetulnya tergantung kita. Kalau kita ingin memilih pemimpin yang baik, maka kita harus berniat dalam memilih itu dengan cara yang baik. Kalau kita hanya sekedar memilih pemimpin saja, tidak memikirkan ke depan baik atau tidaknya, maka nanti Allah akan turunkan pemimpin yang tidak baik untuk kita. Untuk itu jangan sampai Allah turunkan pemimpin yang tidak baik untuk kita. Makanya pada saat kita mencoblos nanti, kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim, bertawakal kepada Allah, mudah-mudahan yang kita pilih itu adalah seorang pemimpin yang baik. Ya tentu saja kita harus melihat sosoknya, melihat orangnya, paling tidak kita mendengar beritanya, si anu begini, si anu begini, si anu begini, sekurang-kurangnya seperti itu, untuk mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Semuanya adalah baik, cuman mana yang paling baik. Ingat, semuanya adalah baik. Kalau tidak baik, tidak mungkin dia lolos dalam pencalonan. Tetapi di antara yang baik itu adalah ada yang terbaik. Nah, yang terbaik itulah yang seharusnya yang kita pilih. Yang terbaik itu yang bagaimana? Yang terbaik itu adalah yang dia mau berjuang untuk masyarakat, yang mau berjuang untuk rakyat, yang mau mengedepankan kepentingan rakyat daripada kepentingannya diri sendiri. Ketika itu kita dapatkan, maka ke depan nanti kita akan menjadi daerah yang makmur, daerah yang subur, daerah yang disebut dengan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, walaupun itu memiliki syarat-syarat tertentu. Untuk mendapatkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu memiliki syarat-syarat tertentu yang harus dijalankan. Pendengar yang dirahmati Allah,
jangan lupa hari ini kita nanti akan melakukan pemilihan bersama-sama serentak, kita sama-sama menuju TPS tempat pemungutan suara. Jangan sampai golput, jangan sampai diam di rumah saja, karena suara kita ini adalah penting dan suara kita harus kita tuangkan sesuai dengan kemauan kita. Dan jangan lupa kemauan kita itu harusnya dibimbing oleh Allah, bukan dibimbing oleh yang lainnya. Kalau kemauan kita itu dibimbing oleh Allah, insya Allah benar. Tapi kalau kemauan kita itu dibimbing oleh yang lainnya, insya Allah kedepannya kita tidak akan memperoleh pemimpin yang adil. Kalau kita dibimbing oleh Allah, insya Allah kedepannya akan memperoleh pemimpin yang adil. Dan pemimpin yang adil itu sendiri, doanya akan diijabah oleh Allah dan ia pun akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Jadi kita memilih pemimpin yang adil, dan pemimpin yang adil itu sesungguhnya nanti dia akan mendapat perlindungan di mana orang-orang tidak mendapat perlindungan di hari akhirat nanti, di hari kiamat nanti. Untuk itu mari kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan khususnya di Provinsi Jambi ini kita memperoleh pemimpin yang adil, pemimpin yang bisa mengayomi rakyat, pemimpin yang bisa melindungi rakyat, pemimpin yang bisa menenteramkan rakyat, pemimpin yang bisa mempercukupkan rakyat dengan segala kebutuhannya, sehingga kita di Jambi ini bisa hidup makmur, hidup subur, hidup rukun, aman, damai, dan bersatu, walaupun Bhinneka Tunggal Ika. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi saya ajak pendengar yang dirahmati Allah, mari kita rame-rame menuju ke TPS. Jangan diam di rumah saja, jangan golput. Jangan lupa dengan mengucapkan bismillah, kita bawa pena masing-masing dari rumah, kemudian kita coblos, kemudian kita masukkan ke kotak suara. Demikian Mbak Nana. Iya, terima kasih untuk Pak Ustadz. Jadi kita memilih harus dengan hati nurani kita. Jangan sampai golput begitu ya Pak Ustadz? Iya. Oke. Terima kasih untuk himbauannya Pak Ustadz. Dan kita terima untuk penelpon perdana kita untuk kebersamaan kita dalam dialog interaktif religi lagi. Ada Pak Ustadz Miftahul Huda MPDI dengan topik kita pemimpin yang adil. Assalamualaikum. Ayamnya dulu. Assalamualaikum. Ayamnya yang jawab dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Pur, apa kabar pagi ini Pak Pur? Alhamdulillah sehat walafiat. Oke, silakan Pak Pur. Apa yang mau ditanyakan nih Pak Pur? Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Pur. Iya. Temanya tadi pemimpin yang adil ya. Iya, iya. Nampaknya kalau hanya satu kata, nampaknya saya kurang begitu mantap gitu. Mantapnya gimana? Adil, arif, dan bijaksana. Ya itu mohon dijabarkan. Iya. Kata-kata tersebut Pak. Saya itu terima kasih banyak Pak Ustadz. Oke, ya. Mbak Nana ya lupa saya. Ya nggak apa-apa. Mari, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustadz. Iya, pemimpin yang adil. Tadi usulan Pak Pur tadi, pemimpin yang adil, arif, dan bijaksana. Di dalam adil itu sudah terdapat arif. Di dalam adil itu juga sudah terdapat bijaksana. Jadi ketika kita menyebut pemimpin yang adil, di dalamnya itu juga arif. Bagaimana kalau nggak arif bisa adil? Tidak mungkin. Orang yang adil itu tentu arif. Arif itu artinya tahu, mengetahui. Seorang pemimpin kalau nggak tahu tidak mungkin bisa adil. Bagaimana membandingkan antara yang satu dengan yang lain kalau dia tidak tahu? Tentu dia harus tahu. Makanya itu harus arif. Di dalam adil itu sudah ada arif. Bagaimana pemimpin itu mau adil kalau dia tidak bijaksana? Ya, jadi di dalam adil itu sendiri sudah terkandung arif, sudah terkandung bijaksana. Kalau menurut yang saya pahami seperti itu Pak Pur. Oke, baik. Itu dia Pak Pur di Bajubang yang sudah bergabung bersama kita hari ini.
untuk dialog interaktif religi pagi. Masih kami nantikan untuk Anda yang mau bergabung kembali di 07416348882. Anda juga bisa mendengarkan kami di RRI Pro 4 Jambi di FM 99,2 MHz dan juga di SP RRI Sungai Penuh ya di FM 96,7 MHz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak di mana? Dari Uju Jafar dulu. Oke, silakan Bapak. Saya ini ingin nanya, ini lah. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini saya kalau pemimpin yang dimuliakan Allah itu, apakah seperti sekarang ini? Kan waktu kita nak milih kan itu ada kata orang kan serang pajar apa tuh? Oh, serangan fajar. Ya. Nah kan semuanya gitu semua. Ya, kalau kita mengambil uang itu kan tidak pas juga. Jadi ketiganya itu semuanya gitu. Nggak sah gimana maksudnya, Pak? Katanya nggak boleh kita ambil uangnya itu. Oh gitu, itu bukan nggak sah, itu nggak boleh. Iya. Jadi ketiganya banyak orang itu memberikan uang seperti itu. Ya, apakah itu pemimpin yang mulia itu? Semuanya kan gitu. Nah itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustaz. Pak siapa tadi itu? Pak Uju Jafar. Pak Udin Jafar. Uju Jafar. Uju Jafar. Ya. Iya, Pak Uju Jafar. Kita tidak boleh suudzon dulu karena saya belum pernah tahu yang seperti itu. Nggak tahu kalau yang lain sudah pernah mengalami. Tapi yang jelas saya belum pernah mengalami seperti itu. Jadi kalau orang menebar serangan fajar, kita memang tidak boleh menerimanya. Boleh saja sih menerimanya. Kenapa kok boleh menerimanya? Itu adalah haknya, tetapi menanggung risikonya. Apa risikonya? Rasulullah menyampaikan ar-rashi wal murtasi finnar. Yang nyogok dan yang disogok sama-sama ada di neraka. Silahkan mau ambil saja, nggak apa-apa. Tetapi ingat, di dalam perutnya itu bukan makanan sebetulnya. La ta'kuluna fi butulihim illan naro. Tidak makan di dalam perutnya itu kecuali api neraka. Jadi di situ bukan masalah tidak sah memilihnya. Sah memilihnya nggak apa-apa. Tapi disitulah yang disebut dengan kita sendiri yang menentukan pemimpin kita ke depannya. Kalau kita masih suka dimainkan seperti itu, kita masih suka dimasukkan ke dalam neraka seperti itu, kita masih mau masukkan sesuatu dalam perut yang haram seperti itu mata kuluna fi butunim ilan naro, tidak makan di perutnya kecuali api neraka. Jadi kalau soal sahnya sah, tapi boleh nggak kita menerima suap seperti itu? Kita tidak boleh menerima suap. Dan saya yakin dalam hal ini juga sudah diatur di dalam undang-undang tidak boleh money politik. Kalau seandainya itu terjadi money politik, itu bisa dilaporkan kepada KPU, bisa dilaporkan kepada Panwaslu. Kalau seandainya itu menyalahi dari aturan undang-undang. Nah, kalau seandainya tidak mau melaporkan, ya itu berarti mendukung pemimpin yang tidak adil. Karena pemimpin yang adil itu adalah pemimpin yang diraih dengan jalan yang diridhoi oleh Allah. Pemimpin yang adil itu adalah pemimpin yang ketika dia meraih kepemimpinannya itu, dia melakukan aturan-aturan yang telah ditentukan. Karena aturan yang telah ditentukan ketika dilanggar, itu artinya menghalalkan segala cara. Kalau ada yang seperti itu, silahkan laporkan ke Banwaslu, silahkan laporkan ke KPU. Jangan sampai diam saja dengan bukti-bukti yang ada. Silahkan saja laporkan di situ. Untuk saya sendiri, itu belum pernah mengalami seperti itu. Saya memilih sesuai dengan apa yang saya yakini dia adalah orang baik.
baik itu terpilih maupun tidak terpilih. Jadi kedepannya itu kalau bisa kita memilih adalah pilihlah pemimpin yang kita anggap dia adalah seorang pemimpin yang adil, bukan kita membeli atau suara kita dibeli oleh seorang pemimpin tersebut. Ketika nanti kita dibeli, maka tentu nanti akan ada efek sampingnya ke depannya. Begitu Pak Pur. Pak siapa itu tadi? Pak Uju Jafar. Ya, gitu. Pak Uju Jafar ya. Oke, jadi ridho Allah ini penting sekali ya penting Pak Ustadz, sekali. Ya Pak Ustadz ya. Oke, baik, kita terima untuk penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Nana. Iya, apa kabar nih, sehat? Alhamdulillah sehat. Di sana tuh hujan atau enggak nih? Di sini kayaknya di dalam nggak hujan, di luar nggak tahu. Iya, udah siap kan untuk memilih hari ini? Oh, siap sekali. Alhamdulillah. Silakan Bang Arno, apa yang ditanyakan nih? Oke, Assalamualaikum Pak Ustadz Miftahul, udah. Waalaikumsalam. Kemarin tante, sekarang Mbak. Kemarin rada-rada lenje jadi dipanggil tante. Karena ini Pak Ustadz juga hari ini semangatnya nih, saya yakin Pak Ustadz sambil ngopi nih. Udah siap nih di depan nih. Oke, silakan. Oke Pak Ustadz, ini begini Pak Ustadz. Jadi kita memilih siap hari ini dengan hati nurani kita terpilih kita. Ya gitu. Tapi seperti yang sudah Pak Ustadz, pemimpin kita ini terjerumus masuk ke lubang yang dalam sekali, korupsi lah katakan begitu. Di penjara. Nah, kita memilih dia ini bagaimana Pak? Miris sekali Pak Ustadz. Ada penyesalan di dalam diri kita kok jadi seperti ini gitu. Berdosa atau tidak kita Pak Ustadz? Yang memilih pemimpin yang terus terjerumus ke lembah yang paling dalam, kata Mbak Nana itu lembah hitam gitu. Itu Mbak Nana, terima kasih, sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustadz. Kalau terjadi pemimpin yang kita pilih seperti itu, berdosa pemimpinnya. Kita yang memilih tidak apa-apa. Kenapa kedemikian? Kita kan sudah percaya dengannya kalau dia nanti akan mewakili kita, yang dia nanti akan memimpin kita, yang dia nanti akan mengatur daerah kita sudah yakin kepadanya. Maka ayatul munafiki salasun, tanda-tanda munafik itu ada 3. Idza hadasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Di antaranya itu kita sudah kita amanahkan kepada pemimpin tersebut agar mengurus daerah kita ini. Udah kita amanatkan, kalau dia khianati berarti dia termasuk salah satu dari orang yang munafik. Wa idza tumina khana. Dan itu nggak ada kaitannya lagi dengan kita. Kenapa nggak ada kaitannya lagi dengan kita? Karena kita sudah percayakan dan dia sudah siap untuk dipercaya. Begitu dia sudah siap untuk dipercaya, kita pun mempercayai dia. Ternyata dia melakukan seperti itu adalah hak dia. Karena di dalam perjalanan mengemban suatu amanat itu memang godaannya bukan main, godaannya luar biasa. Buktinya ketika kita memilih kemarin, kemudian dia masuk ke dalam buih, ditangkap oleh KPK, kita juga tidak masuk, ditangkap di situ. Itu membuktikan bahwasanya dosa yang dia lakukan itu tidak ada kaitannya dengan kita, karena itu adalah perbuatannya sendiri. Untuk itu, sekali lagi, kita sebagai rakyat, kita doakan pemimpin kita. Kita hanya bisa membantu doa supaya hatinya kuat, supaya hatinya tegar, supaya dia berjalan di jalan yang lurus, supaya dia berlaku sesuai dengan undang-undang, supaya dia tidak melakukan kesalahan, supaya dosanya diampuni oleh Allah. Kita sebagai rakyat harus doakan mereka. Seandainya mereka salah, kita sebagai rakyat dan kita tahu kesalahan dia, kita ingatkan dia. Jangan demo, kita ingatkan dia. Ketika seorang pemimpin memiliki kesalahan, jangan sampai kita mendemo. Mendemo itu tidak menyelesaikan masalah. Mendemo itu hanya menimbulkan masalah baru. Kalau seandainya ada pemimpin yang salah seperti itu, kita melalui perwakilan menuju ke seorang pemimpin tersebut, di mana orang tersebut yang bisa disegani oleh pemimpin tersebut untuk menyampaikan, untuk memberikan nasihat. Lalu bagaimana kalau seandainya
ketika seorang pemimpin itu dinasehati tidak mau, ya tetap kita harus hormati. Kenapa kok tetap harus kita hormati? Karena seorang pemimpin itu adalah lebih tua dari kita. Kalau karena dia lebih tua dari kita, ya tentu harus kita hormati dia. Kita panggil Pak, jangan sampai ada gubernur kita panggil Dek, walaupun kita lebih tua dari dia. Jangan. Tetap kita panggil Pak Gubernur gitu. Harus kita tetap panggil lebih tua, dan ketika dia melakukan kesalahan tetap kita tegur dia. Ketika dia tidak mau dibeneri, kita doakan. Gak usah punya pikiran, Ustadz, kalau kita doakan dia lambat, Allah itu gawainya lambat. Jangan sampai ada pikiran seperti itu. Memang Allah kalau berbuat itu memang lambat, tapi sempurna. Kenapa? Karena Allah itu telah menyebutkan di dalam Al-Quran, "Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun." Kalau Allah menghendaki sesuatu itu, Allah mengatakan kun fayakun. Itu artinya bukan langsung jadi, tapi melalui proses. Kun itu adalah fi'il amr, yang gunanya adalah untuk yang akan datang. Fayakun itu adalah fi'il mudhari', yang gunanya untuk sekarang dan berikutnya. Artinya melalui proses. Nanti ketika Allah sendiri yang mengingatkan, Allah mengingatkannya dengan sempurna. Allah membentuknya sempurna, lebih sempurna dari apa yang kita mau. Jadi begitu ketika kita kasih amanat, beliau khianat, maka itu termasuk ayatul munafiki salatun. Dan itu tidak ada kaitannya dengan kita nggak usah takut, tetapi kita harus doakan pemimpin itu supaya dia berlaku adil, supaya dia berlaku sabar, supaya dia diampuni dosa-dosanya oleh Allah, supaya dia tetap teguh di dalam memegang undang-undang, tetap teguh di dalam menjalankan aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam peraturan tersebut, baik itu peraturan undang-undang maupun peraturan yang lainnya. Begitu, Bapak. Oke, itu dia Pak Arno yang sudah bergabung juga bersama kita, Pak Ustadz. Tuh, kebersamaan kita dalam dialog interaktif religi pagi edisi hari ini. Masih kami nantikan untuk Anda, masih terkait topik kita pemimpin yang adil. Menarik sekali topik bahasan di hari ini bertepatan dengan Pilkada Serentak 2020 ya Pak Ustadz ya? Iya. Jadi untuk penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Volume radionya dikecilkan aja Bapak, Ibu. Saya ngedengerin suara saya sendiri dan akhirnya terputus ya. Oke, untuk pendengar kalau bisa radionya agak jauh sedikit ya. Oke, jadi biar Anda nggak ngedengerin suara saya berkali-kali, Anda pun ngedengerin suara Anda berkali-kali. Jadi biar kita nggak bingung ya kan. Oke, nah Pak Ustadz, kalau pemimpin kafir yang adil ini lebih baik dari pemimpin muslim yang zalim. Nah, bagaimana nih Pak Ustadz? Itu bukan pilihan. Itu bukan pilihan itu. Bukan pilihan ya. Iya, bukan pilihan. Okay. Itu bukan pilihan. Ini satu api, satu bara api. Yang satu ini adalah api yang menyala. Mana pilih itu bukan pilihan, itu sama gitu. Iya. Jadi kalau pilihan itu mesti ada yang seimbang namanya pilihan. Yang pilihan itu yang bisa dipilih. Tapi kalau kedua-duanya tidak bisa dipilih, itu bukan pilihan. Karena apa? Ketika ini barang mengandung najis, kemudian ini barang ini terkena najis, ini barang ini terkena sini, baju ini kena tai ayam. Kemudian yang satu lagi ini adalah kulit babi. Mana yang dipilih? Kedua-duanya nggak bisa dipilih. Iya. Kedua-duanya nggak bisa dipilih. Oke, baik. Terima kasih. Silakan masih kami nantikan untuk Anda yang mau bergabung kembali di 0741634482. Untuk Anda yang mau bergabung bersama kami tentunya dalam dialog interaktif religi pagi. Masih ada Pak Ustadz Miftahul Huda MPDI untuk kebersamaan kita edisi hari ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, Assalamualaikum. Volume radionya bisa dikecilkan. Bapak siapa di mana? Halo. Bapak siapa? Ya, kan lagi-lagi terputus deh. Oke, dan untuk Anda pendengar yang saat ini baru saja mengepaskan frekuensi Anda di FM 88,5 MHz, di FM 99,2 MHz di Pro 4, dan juga di SPRRI Sungai Penuh, FM 96,7 MHz.
Dan Pak Ustadz, karena keterbatasan waktu juga nih Pak Ustadz, mungkin ada yang mau disampaikan sebagai penutup jumpa kita dan juga mungkin untuk masyarakat Kota Jambi dan sekitarnya yang mungkin sedang mendengarkan RRI untuk edisi hari ini. Silakan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, jangan lupa hari ini kita rame-rame menuju ke TPS, tapi jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan dari pemerintah agar kita terhindar dari corona yang kita khawatirkan sampai hari ini. Jadi jangan lupa pakai masker, jangan lupa pakai hand sanitizer, apa itu namanya itu untuk mencuci tangan itu. Jangan lupa kita pakai pelindung mata yang depan, mata kita pakai pelindung yang lebar itu kayak orang ngelas itu. Iya, jangan lupa pakai itu. Jadi kita datang berduyun-duyun tapi bukan berkumpul rame-rame, tetap jaga jarak. Jarak paling dekat itu kalau menurut saya itu 1,5 meter, jangan 1 meter aja, 1,5 meter. Jadi ngantri rame-rame, ketika di situ sudah mulai berjalan terus, jangan sampai berjubel-jubel. Insya Allah semuanya akan kebagian. Nah, jangan lupa pada saat kita sudah sampai di TPS itu, siapkan pena sendiri, bawa pena dari rumah untuk mencoblos, untuk memilih calon pemimpin kita. Dan jangan lupa ucapkan sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim, serahkan semuanya kepada Allah, tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah, kemudian coblos. Lalu pada saat nyoblos itu jangan lupa berdoa, minta Allah berikan pemimpin yang adil, yang bisa melindungi masyarakat, yang bisa menjaga masyarakat, yang bisa menjadikan masyarakat berkecukupan, adil dan makmur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan pemimpin yang baik untuk kita 5 tahun ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, terima kasih untuk kebersamaannya bersama kami di Religi Pagi edisi hari ini Pak Ustadz. Sama-sama. Oke, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar kaum muslimin di mana saja Anda berada, terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di 0741634482 untuk kebersamaan kita dalam dialog interaktif Religi Pagi. Bersama narasumber kita ada Pak Ustadz Miftahul Huda MPDI dengan topik kita pemimpin yang adil. Insya Allah kita mendapatkan pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah, ya insya Allah. Baik, terima kasih untuk kebersamaannya dan saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Religi Pagi.